Hai semuanya, dan selamat datang di Potensi Produktif. Hari ini, kita akan mempelajari tentang kebiasaan dari seorang pria berstatus tinggi. Sekarang, mari kita mulai. Penerimaan yang memancar. Pria berstatus tinggi tidak membuat orang lain merasa rendah diri. Dia tidak memamerkan kesuksesannya di depan orang lain, juga tidak menyombongkan banyak prestasinya. Sebaliknya, dia adalah orang yang paling disukai dan diinginkan di ruangan itu, karena dia mengangkat semua orang ke levelnya. Pria berstatus tinggi menemukan cara halus untuk tidak hanya menghidupi dirinya sendiri, tetapi juga mendukung orang-orang di sekitarnya. Dia memberi kepercayaan kepada teman dan orang asing. Dia membuat orang-orang di sekitarnya merasa tak kenal takut dan berkuasa. Dan dia melakukan semua hal ini dengan memancarkan tingkat penerimaan yang tak tertandingi. Dengan kata lain, pria berstatus tinggi tidak menghakimi, mengkritik, atau mempermalukan orang lain. Dia tidak pernah menyerang seseorang untuk membuat dirinya merasa lebih baik, sama seperti dia tidak pernah merendahkan dirinya untuk orang lain. Seorang pria berstatus tinggi benar-benar percaya bahwa setiap orang memiliki nilai dan nilai, dan dia menemukan cara untuk mengeluarkan kekuatan setiap orang yang ditemuinya. Misalnya, pria berstatus tinggi adalah pendengar aktif yang memberikan perhatian penuh setiap kali dia bertemu orang baru. Dia tidak pernah memperlakukan siapapun seperti membuang-buang waktunya, dan dia menemukan nilai sejati dalam setiap koneksi yang dia buat. Dengan memberikan perhatiannya yang tidak terbagi, orang merasa istimewa dan percaya diri. Mereka tersenyum, tertawa, dan dengan bangga bercerita tentang hidup mereka, karena mereka telah menemukan seseorang yang mau peduli dan mendengarkan. Ini mungkin terdengar mudah, tetapi memancarkan penerimaan bisa menjadi hal yang sulit dilakukan. Sangat menggoda untuk mengkritik orang lain dan seringkali memberi lo peningkatan rasa percaya diri jangka pendek. Namun, saat kepercayaan itu memudar, lo akan menyadari bahwa status sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pangkat atau kekuasaan. Bukan seberapa superiornya perasaan lo dibandingkan orang lain, tetapi seberapa diterima lo membuat orang lain merasa dekat dengan lo. Menjadi sumber penerimaan bagi setiap individu. Buka pikiran lo dan aktifkan perspektif lo. Kalau lo dapat dengan tulus menghargai setiap orang yang lo temui, lo akan segera menjadi orang yang paling disukai kemanapun lo pergi. Meluangkan waktu lo. Banyak orang terburu-buru menjalani hidup dengan gugup melompat dari satu tujuan ke tujuan berikutnya. Mereka tidak memedulikan orang-orang di sekitar mereka dan tidak menghargai pengalaman mereka. Mereka begitu terburu-buru untuk mencapai tempat yang mereka inginkan sehingga tidak belajar apapun dari perjalanan mereka. Hidup ini penuh dengan momen bahagia, mengejutkan, dan menginspirasi. Tetapi lo perlu memperlambat dan menghargainya. Seorang pria berstatus tinggi memperlambat langkah hidupnya. Dia bergerak menuju tujuannya dengan lambat dan mantap. Dia tidak terburu-buru, dia tidak menyia-nyiakan waktunya. Dan dia selalu membuka matanya karena lo tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kebiasaan halus namun penting. Ini membuat orang berstatus tinggi tampak bijak, duniawi, dan berpengalaman. Lo telah menjalani jumlah tahun yang sama, tetapi rasanya mereka memiliki pengalaman yang cukup untuk bertahan beberapa kali. Triknya adalah luangkan waktu lo. Mulailah dengan perubahan kecil pada perilaku lo. Berjalan sedikit lebih lambat, pegang kepala lo sedikit lebih tinggi. Luangkan lebih sedikit waktu menatap layar dan lebih banyak waktu menonton dunia di sekitar lo. Perhatikan setiap langkah yang lo ambil dan setiap orang yang lo temui. Kalau lo ingin menjadi pria berstatus tinggi, pergilah ke tempat yang lo inginkan. Tetapi selalu bergerak dengan kecepatan lo sendiri. Pimpin percakapan. Saat terlibat dalam percakapan, ada teknik halus yang dapat lo gunakan untuk mengomunikasikan rasa percaya diri, rasa ingin tahu, dan rasa percaya diri yang kuat. Pria berstatus tinggi seringkali menggunakan salah satu dari teknik ini
untuk memimpin percakapan dan mempertahankan posisi kekuasaan di setiap lingkungan sosial, alih-alih memposisikan dirinya sebagai pendengar yang pendiam atau pengamat pasif. Pria berstatus tinggi membuat penyesuaian verbal kecil yang menegaskan statusnya dan dengan lembut mengarahkan percakapan ke arah yang positif. Bagi kebanyakan orang, ini berarti mengajukan pertanyaan, tetapi pria berstatus tinggi mengetahui cara yang lebih baik untuk memimpin percakapan. Orang berstatus tinggi biasanya mengubah pertanyaan terbuka menjadi pernyataan yang lebih percaya diri, yang mendorong orang lain untuk berbicara tanpa melepaskan kendali percakapan. Misalnya, pria berstatus tinggi tidak akan bertanya, "Apa kabar hari ini?" Sebaliknya, dia akan mengungkapkan ide yang sama dengan membuat pernyataan seperti, "Ceritakan pada gue tentang apa yang lo lakukan hari ini." Kedua kalimat ini memiliki arti yang sama, tetapi mereka menciptakan dinamika percakapan yang berbeda. Mengajukan pertanyaan menempatkan lo pada posisi pasif, sedangkan membuat pernyataan membuat lo tampak tegas dan kuat. Sumber pengetahuan. Seorang pria berstatus tinggi dapat berbicara tentang hampir semua hal. Apapun subjek yang lo diskusikan, dia memiliki sesuatu yang menarik untuk dikatakan. Selama bertahun-tahun, dia telah memperoleh spektrum pengetahuan yang luas tentang berbagai topik. Dia membaca buku dan berinvestasi dalam pendidikannya. Tetapi sumber pengetahuan terbesar bagi pria berstatus tinggi manapun adalah dunia di sekitarnya. Pria berstatus tinggi tahu kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan. Dia memiliki banyak pengetahuan, lebih dari kebanyakan, tetapi dia memasuki setiap percakapan dengan keinginan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Pria berstatus tinggi mencari perspektif baru dan menarik yang menantang idenya, karena dia tahu bahwa setiap orang memiliki sesuatu yang berarti untuk ditawarkan. Mantra status tinggi. Pria berstatus tinggi memiliki masalah seperti orang lain. Dia menghadapi rintangan, mengalami kemunduran, dan bahkan gagal dalam perjalanannya menuju kesuksesan. Namun yang membedakan pria berstatus tinggi dari orang lain adalah cara pandangnya terhadap masalahnya. Sementara kebanyakan orang membiarkan masalah menguasai mereka. Pria berstatus tinggi mengambil langkah mundur, melihat masalahnya dari jauh, dan mengulangi satu hal pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, itu akan baik-baik saja. Itu sebenarnya bukan mantra, tapi itu adalah ungkapan untuk hidup. Orang-orang berstatus tinggi tahu bahwa mereka lebih besar daripada masalah dalam hidup mereka. Mereka tidak membiarkan masalah mereka mengintimidasi atau menakut-nakuti mereka. Sebaliknya, mereka menghadapi setiap tantangan dengan keyakinan pada kemampuan mereka. Apapun rintangan yang dia hadapi, pria bernilai tinggi itu keren, puas, dan percaya diri. Dia tahu dia akan melakukan yang terbaik dalam keadaan apapun. Bahkan kalau dia kalah, gagal, atau melakukan kesalahan, orang berstatus tinggi ingat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Batasan yang menghormati. Pria berstatus tinggi tidak membiarkan orang lain melanggar batasan pribadinya. Dia menetapkan aturan yang jelas tentang apa yang dia sukai dan apa yang tidak. Dan dia secara konsisten menegakkan aturan tersebut dengan semua orang yang ditemuinya. Misalnya, lo mungkin tidak suka saat orang baru menyerbu ruang pribadi lo. Jadi, apa yang terjadi kalau lo menemukan seseorang yang melanggar batasan lo? Pria berstatus tinggi menemukan cara yang tegas namun sopan untuk memberitahu mereka apa yang baik dan apa yang tidak. Kalau seseorang tidak menganggap lo serius atau tidak mendengarkan aturan lo tidak perlu berkompromi. Ini bukan masalah kontrol, ini masalah rasa hormat. Dan pria berstatus tinggi selalu sangat menghormati diri mereka sendiri. Keyakinan fisik. Pria berstatus tinggi menggunakan bahasa tubuh mereka untuk mengomunikasikan keamanan dan kepercayaan diri. Mereka tidak agresif, maju, atau terlalu bangga. Mereka tidak membusungkan dada atau melenturkan otot. Sebaliknya,
Pria bernilai tinggi menunjukkan statusnya dengan terlihat nyaman dengan dirinya sendiri, sementara orang lain gelisah, bungkuk, dan khawatir tentang bahasa tubuh mereka. Pria bernilai tinggi menemukan tempat dan posisi di mana dia bisa santai dan tetap tenang. Dia duduk tegak dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Bukan karena dia memiliki sesuatu untuk dibuktikan, tetapi karena dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Menyimpan antusiasme. Banyak orang berusaha terlalu keras untuk bersikap ramah dan menyenangkan. Lo ingin orang lain menikmati kebersamaan dengan lo, jadi lo mencoba membuat mereka merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Lo mungkin merespons dengan antusiasme palsu atau bersemangat tentang hal-hal yang tidak terlalu menarik. Misalnya, bayangkan seseorang memberitahu lo bahwa dia bekerja di toko roti. Kecuali kalau lo sangat menyukai kue kering, lo tidak perlu berpura-pura bahwa ini adalah hal terbaik yang pernah lo dengar. Ada jalan tengah antara ketidakpedulian dan antusiasme yang berlebihan, dan sebagian besar informasi berada di suatu tempat di wilayah tersebut. Sebagai aturan umum, pria berstatus tinggi mendengarkan apa yang dikatakan orang dan merespons secara positif. Tetapi, dia tidak terlalu bersemangat tentang semua yang dia dengar. Dengan begitu, ketika dia merasa senang atau terkesan, itu benar-benar berarti. Ini bukan antusiasme palsu, dirancang untuk membuat lo tampak tertarik atau menyenangkan. Antusiasmenya yang tulus, dimotivasi oleh keinginan nyata untuk mempelajari lebih lanjut. Kalau lo ingin menjadi pria berstatus tinggi, naikkan standar untuk hal yang menarik dan yang tidak. Kalau bisa, orang lain akan mencoba berinteraksi dengan lo di tingkat yang lebih dalam. Tetapi, menjaga antusiasme lo akan membuat percakapan lo jauh lebih tulus. Terima masalah lo. Apakah lo tahu orang-orang yang terus-menerus mengeluh? Setiap kali mereka membuka mulut, mereka mengkritik seseorang dalam hidupnya atau berkubang dalam kemalangannya. Sebaliknya, pria berstatus tinggi tidak membuang waktu untuk mengeluh. Dia mungkin memiliki banyak hal untuk dikeluhkan, tetapi dia tahu bahwa mengeluh tidak akan pernah menyelesaikan masalahnya. Jadi, dia menyimpan masalah itu untuk dirinya sendiri. Dia tidak mengeluh untuk mendapatkan perhatian. Dia tidak berharap orang lain terlibat dalam masalahnya. Alih-alih mengeluh tentang apa yang salah, dia berkonsentrasi pada bagaimana tumbuh dan berkembang. Terima kasih telah menonton Potensi Produktif, dan pastikan untuk berlangganan, karena akan ada lebih banyak konten luar biasa.